Alt N. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dari mata kuliah Amerika Latin dan Pak Arif, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait Economic Ideas of Latin America. Di sini ada dari kelompok 5 ada 4 anggota. Yang pertama ada Stanislas Koskadesias, ada Dwi Prasetyo, ada Olivia Kinanti, dan ada saya Firza Auliarsanti. Untuk pembahasan langsung saja, silakan Jesias. Baik, saya akan menjelaskan tentang chapter 15, yaitu strukturalisme dan ketergantungan. Jadi pada bagian ini, Amerika Latin itu menceritakan atau membahas tentang pergeseran kebijakan ekonomi Amerika Latin dari yang tadinya itu bersifat agrikultur menjadi negara industri. Jadi negara-negara Amerika Latin ini pada dulunya itu sangat bergantung pada ekspor barang mentah ya, atau produk primer seperti olahan produk dari pertanian dan juga dari pertambangan seperti itu. Nah, jadi pada tahun 1930-an itu kawasan itu ekonominya itu masih didominasi oleh tuan-tuan tanah kecil ya, dan karena ada depresi besar tahun 1930-an itu, maka para pembuat kebijakan itu berpikir bahwa kita tuh tidak bisa bergantung seluruhnya pada impor komoditas produk primer. Nah, karenanya pembuat kebijakan di sana itu beralih dari yang tadinya pembuat eksportir produk primer menjadi negara industri, atau paling tidak membuat usaha-usaha industrialisasi. Ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa para pembuat kebijakan dan ekonom di kawasan itu percaya bahwa produk pertanian dan produk tambang itu adalah seperti bagiannya dari kawasan ini, karena kawasan itu adalah subur dan juga banyak kandungan alamnya seperti itu. Itu juga diinspirasi oleh teori comparative advantage ya, yang menyiratkan adanya pembagian tugas gitu. Nah, tugasnya dari kawasan Amerika Latin ini adalah dengan menyediakan bahan baku, bahan mentah. Nah, salah satu yang berhasil menerapkan ya Argentina. Argentina memang sampai saat ini masih negara yang paling maju di kawasan ya, meskipun majunya di kawasan gitu. Nah, karena depresi besar ini menyebabkan permintaan produk primer dari Amerika Latin ini menurun, sehingga daya impor mereka juga ikut menurun. Jadi mereka nggak bisa jual, mereka akhirnya nggak bisa beli juga. Nah, ini adalah awal dari gerakan-gerakan sosial ya, dan demonstrasi gitu. Jadi ya demo kenapa ini ekonominya jadi buruk gitu. Nah, oleh karena itu para pemikir di sana itu mencetuskan sistem baru yang dinamai dengan import substitution industrialization, artinya jadi substitusi impor industri. Jadi barang-barang yang tadinya itu dibeli dari pihak asing gitu, jadi kita impor, itu jangan impor, tapi itu kita bikin sendiri aja gitu. Kita itu industrialisasi, kita barang yang mentah yang kita punya dibikin sendiri, diolah sendiri, dipasarkan di negerinya kita sendiri. Nah, sebenarnya isi ini gagasannya dari Raul Prebisch ya, dari Argentina. Nah, jadi sebelum masuk ke situ, sebenarnya isi itu ini ya, apa sebenarnya itu merupakan kebijakan
yang tidak boleh pihak asing, barang asing itu datang gitu. Eh, ya, jadi tidak ada barang asing yang boleh datang ke negara itu. Nah, makanya Prebis ini juga membuat tesis ya. Tesis yang pertama adalah inti dan satelit. Jadi sistem ekonomi dunia ini terdiri dari negara inti dan negara satelit. Jadi negara inti itu sebagai negara industri yang mengolah bahan-bahan mentah yang dipasok dari negara satelit. Nah, lalu tesis yang kedua adalah surplus tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini banyak yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Gitu. Lapangan kerja ini ada karena munculnya industrialisasi. Nah, tapi industrialisasi ini tidak berkembang begitu cepat gitu. Makanya ada kelebihan tenaga kerja gitu. Jadi, nah ini yang nanti akhirnya juga akan melemahkan ekonomi di kawasan. Tuh. Jadi lalu Prebis ini tadi ya mengatakan bahwa isi ini adalah alternatif terbaik, alternatif untuk di kawasan. Kebijakan proteksionisme ini, jadi tidak boleh ada barang asing masuk ke dalam kawasan. Gitu. Pokoknya negara-negara itu ya produksi sendiri, diolah sendiri, terus dipasarkan di negaranya sendiri. Jadi nggak ada barang asing masuk, itu nggak ada. Nah, ekonomi kawasan ini mengadopsi sistem isi ya pada dasarnya adalah kebijakan proteksionis. Dan ini tuh diterapkan di hampir seluruh negara-negara di kawasan. Seperti itu. Dan memang ini juga diketahui atau sebenarnya para pembuat kebijakan di sana itu tahu gitu kalau isi ini lama-lama itu bakal usang gitu ya, bakal aus gitu. Nah, makanya pada dekade 1960-an ya Prebis ini juga seperti mengusulkan strategi pasca isi gitu melalui mekanisme impor ekspor non tradisional. Nah, lalu juga kudeta tahun 1960 sampai 70-an yang terjadi di negara-negara kawasan itu, para sarjana itu bilang kalau ini adalah fase pertama dari kejatuhan isi. Ya, dilanjutkan pada dekade 70-an sampai pada dekade 80 sampai 90-an yang benar-benar sudah ditinggalkan oleh banyak pemimpin di kawasan. Ya, lalu industrialisasi ini juga menyebabkan kontrol pemerintah itu menjadi besar gitu terhadap industrialisasi. Jadi negara-negara di kawasan itu pengen industrinya maju. Nah, industrinya maju itu salah satu alternatif yang paling logis ya, yang mereka pikirkan adalah dengan intervensi dari pemerintah. Itu makanya lalu ada kayak beberapa sektor yang akhirnya itu nasionalkan gitu, jadi diakuisisi oleh negara yang dianggap ini sebagai yang strategis dia. Yang paling jelas itu minyak dan mineral. Nah, karenanya juga ini tuh negara tuh harus memberikan lebih banyak pinjaman dan lebih banyak membuat lebih banyak industri lapangan kerja yang pada akhirnya ya ini membuat pengeluaran tuh lebih besar, dan pengeluaran ini tuh tidak bisa ditutup oleh profit-profit yang didapatkan oleh perusahaan yang tadinya ini dibangun melalui industrialisasi ini. Nah, karenanya ini muncul populisme dan korporatisme. Ya, jadi negara itu kalau ingin mengkontrol industrialisasinya ini, itu harus punya kontrol yang efektif gitu, terhadap pergerakan tenaga kerja dan industri. Nah, karenanya muncul populisme dan korporatisme, di mana populisme ini membantu mengurangi pertentangan antar kelas, gitu, kelas pekerja dan kelas yang kaya, gitu ya. Dan korporatisme ini cenderung untuk terus memupuk kemunculan dari kelompok-kelompok kepentingan.
Nah, karena itu industrialisasi juga menyebabkan ketimpangan gitu. Meskipun industrialisasi ini tumbuh relatif cepat ya, tapi itu hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan insentif gitu ya. Contohnya industrialisasi ini berhasil membuat mobil, menciptakan mobil. Tapi siapa yang mampu beli mobil ya hanya orang-orang kaya gitu. Dan petani-petani dan orang-orang yang miskin itu tidak mendapatkan insentif. Itulah. Lalu industrialisasi juga mengakibatkan negara menciptakan lebih banyak pekerjaan, menambah lembaga-lembaga pemerintah ya yang tadinya belum ada lembaga yang untuk mengurusi misal perindustrian misal. Nah, itu dibuat lembaganya kan jadi itu butuh biaya juga. Nah, makanya meningkatkan anggaran pengeluaran publik. Ya, lalu industrialisme ini pada akhirnya hanya memberikan insentif ya pada kelas-kelas atas itu yang menyebabkan ketimpangan. Dan kalau misal insentif ini hendak dibagikan secara merata, yaitu harus lagi-lagi melalui pemerintah ya, melalui negara. Dan jika demikian maka dekat dengan praktik otoritarianisme. Itulah. Lalu pendekatan ketergantungan. Jadi pendekatan ketergantungan ini juga dimulai oleh Prebys ya. Jadi tidak hanya melalui Teotino dos Santos dan Andre Gunder Frank, tapi juga dimulai oleh Prebys ini. Jadi ini adalah pendekatan atau paradigma yang sangat populer di kawasan, ya, yang menunjukkan bahwa kawasan Amerika itu tidak akan pernah maju kalau hanya sebagai penyedia bahan mentah pada negara-negara inti yang nantinya akan memproduksi barang mentah itu. Nah, ini sebenarnya juga dikatakan oleh beberapa sarjana bahwa pendekatan ketergantungan ini, teori ketergantungan ini tuh hanya ada di tataran teori saja itu. Jadi bahasa mudahnya ya itu cuma teori gitu, tapi tidak bisa dipraktikkan untuk menyelesaikan masalah keterbelakangan. Oke, selanjutnya chapter 2 yaitu neoliberalisme yang akan dijelaskan oleh Alivia Kinanti. Baik, halo semua, selamat sore. Jadi dalam chapter 16 ini kita akan membahas tentang neoliberalisme, yaitu di dalam neoliberalisme ini kita akan membahas tentang reformasi ekonomi yang terjadi di Amerika Latin. Yaitu yang pertama reformasi ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990-an, negara-negara di kawasan Amerika Latin itu mulai menunjukkan diskontinuitas terhadap industrialisasi yang telah dibahas oleh Josia sebelumnya. Dan mulai pada tahun 1982 terjadi krisis utang luar negeri pada negara-negara di kawasan yang melemahkan perekonomian mereka. Sehingga munculnya naiknya gagasan yang mendukung sektor ekspor. Lalu neoliberalisme yang menjadi populer dengan fokus utamanya adalah pasar bebas dan terbukanya perekonomian sebagai akibat adanya globalisasi sejak akhir dari Perang Dingin. Nah, jadi pada akhir tahun 80-an, dalam konteks internasional yang ditandai dengan globalisasi pasar, hampir semua negara di Amerika Latin itu sampai taraf tertentu telah mengadopsi reformasi neoliberal. Meskipun sebagian besar program tersebut dimulai di bawah pemerintahan yang secara demokratis, asal-usul neoliberalisme di kawasan ini itu sangat erat kaitannya dengan demokrasi yang dipahami sebagai transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi dan dalam konteks internasional dan regional yang ditandai dengan krisis minyak dan krisis utang masing-masing negara. Akibatnya, hal ini tuh menjadi ciri khusus perkembangan neoliberalisme di kawasan Amerika Latin itu karena pandangan ini tuh merupakan warisan otoritarianisme. Jadi boleh lanjut. Lalu apa sih yang menyebabkan mereka melakukan reformasi? Yaitu yang pertama itu ada krisis utang. Jadi guncangan minyak tahun 1970-an dan krisis utang
mendorong pergeseran dari masyarakat yang berpusat pada negara ke masyarakat yang berorientasi pasar. Dan di arena domestik itu ketidakstabilan dan krisis politik dan ekonomi menyebabkan berakhirnya model developmentalis berdasarkan perlindungan industri domestik dan pertumbuhan ke dalam atau inward growth. Dan dalam konteks ini tuh neoliberalis muncul bagi para pendukungnya sebagai solusi atas krisis import substitution industrialization atau EC yang sudah dibahas sebelumnya dan karenanya merupakan model pembangunan yang unggul. Lalu kita akan menyoroti keberlangsungan model isi di Amerika Latin setelah adanya neoliberalis. Yaitu kenapa sih model isi itu dianggap sudah payah di era ini? Yaitu karena kemampuannya untuk menggerakkan pemerintah dan mengelola konflik kepentingan kelompok dan kelas yang berbeda tanpa melakukan perubahan struktur produksi dan struktur ekonomi tidak mampu beradaptasi dengan ekonomi dunia yang sudah berubah. Dan secara lebih luas itu, krisis tersebut tuh sebagian besar disebabkan oleh habisnya model pembangunan yang meskipun telah mencapai industrialisasi barang konsumsi yang sangat bergantung pada ekonomi pusat untuk impor barang modal dan investasi yang membuat kebijakan industrialisasi dan ekonomi domestik berkelanjutan. Lalu faktor yang kedua itu lebih ke faktor eksternal, yaitu hegemoni Amerika Serikat versi barunya, yaitu ketika munculnya rencana bantuan ekonomi dan pemasangan pangkalan militer di negara-negara Amerika Latin yang dikenal sebagai Operation Condor menjelang akhir 1980-an munculnya pasar global yang semakin terintegrasi walaupun belum atau tidak merata, dan ekonomi yang didasarkan pada finansialisasi dan konglomerat multinasional. Sehingga hal tersebut itu mempengaruhi keberlanjutan model isi. Boleh dilanjut? Nah, berbeda dari negara-negara di global utara, negara-negara di Amerika Latin itu jalan menuju pembangunan, ide pembangunan telah sangat dikondisikan oleh masa lalu mereka atau masa kolonialnya dan hubungan ketergantungan serta subordinasi dengan ekonomi inti, serta struktur kekuasaan yang dihasilkan oleh keadaan yang asimetri ini. Bisa dilihat gelombang neoliberal dimulai dari tahun 1970-an di wilayah selatan karena kediktatoran sistem militer. Deskripsi ini dapat ditelusuri kembali ke awal 1960-an, khususnya dalam kasus Brazil, Kolombia, dan Chili. Nah, Chili ini merupakan kasus paradigmatik tentang kedalaman dan jenis reformasi selama gelombang tersebut. Chili itu adalah kasus unik di mana kediktatoran militer yang brutal itu, yang dianggap brutal, membuka jalan bagi penerapan reformasi pasar grosir tanpa adanya oposisi yang diizinkan. Karena itulah kepentingan perusahaan dan kelas penguasa lokal itu berada di garis paling depan dalam menyebarkan ide-ide ekonomi dan intelektual neoliberal. Lalu krisis utang yang tampaknya sulit diatasi dan yang dihadapi oleh pemerintah di negara-negara seperti Peru, Argentina, dan Brasil dalam menangani krisis di bawah model mereka sebelumnya. Lalu kebijakan ekonomi itu dalam industrialisasi ataupun dalam sistem otoriter itu sangat terkendala oleh penyesuaian struktural lembaga keuangan internasional seperti IMF dan the World Bank. Lalu selanjutnya itu munculnya konsensus Washington sebagai cara untuk mengendalikan kerusakan akibat krisis utang dan reorientasi kebijakan ekonomi melalui penciptaan kondisi untuk peningkatan pendapatan ekspor dan investasi. Pentingnya konsensus Washington ini itu tidak terletak pada penemuan perangkat kebijakan pro-pasar yang banyak diantaranya itu sudah beroperasi lebih awal di beberapa negara Amerika Latin. Tetapi itu lebih pada memperjelas persyaratan bantuan dan kredit untuk negara-negara yang terkena dampak krisis utang terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, serta itu secara eksplisit bisa dikatakan itu konsensus Washington itu menghadirkan instrumen-instrumen ekonomi sebagai satu-satunya cara untuk yang mungkin untuk mencapai pembangunan ekonomi. Boleh lanjut? Nah, dalam neoliberal itu, neoliberal memiliki alat-alat kebijakannya.
Dalam hal ini kita bisa mengetahui dua alatnya, yaitu kebijakan yang mengurangi peran negara dalam perekonomian dan bertujuan untuk menghilangkan hambatan aktivitas pasar melalui privatisasi dan deregulasi, sehingga menarik investasi asing. Lalu yang kedua adalah kebijakan yang meliberalisasi perdagangan dan mengorientasikan kembali ekonomi menuju diversifikasi pertumbuhan yang didorong oleh ekspor dan dalam ekonomi yang mengglobal. Selanjutnya kita akan menjelaskan alat pertamanya, yaitu privatisasi dan deregulasi. Boleh lanjut? Privatisasi itu bertujuan untuk mengurangi peran negara dalam perekonomian yang memotong ukuran sektor publik dan membatasi program-program sosial dan pelayanan publik. Lalu privatisasi itu meskipun sudah cukup diterima, privatisasi itu pada awalnya sempat mengalami perlawanan di tahun 1980-an oleh para pejabat negara, kaum nasionalis, dan militer. Mengapa demikian? Karena para pejabat negara itu tidak ingin kehilangan kekuatan politik mereka yang diberikan oleh penguasa-penguasa di sektor-sektor tersebut. Lalu juga ada para pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan, serta kaum nasionalis yang berpendapat bahwa kapitalis asing itu hanya akan membeli sektor-sektor kunci saja, sehingga sektor lain itu yang tidak terkait akan cenderung diabaikan. Dan di sisi militer, itu mereka menjadi gelisah tentang siapa yang akan mengendalikan industri strategis. Nah, oleh neoliberalis dalam beberapa kasus, langkah-langkah juga diambil untuk melunakkan perlawanan terhadap privatisasi yang mereka lakukan dengan melalui penundaan pengurangan pekerjaan dan dengan memberi paket pesangon yang besar. Pemberlakuan privatisasi ini saat itu paling luas dapat ditemukan di negara Meksiko dan Argentina. Lalu ada deregulasi. Deregulasi ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menghilangkan hambatan terhadap aktivitas pasar yang mencakup amandemen Undang-Undang Upah Minimum, menciptakan insentif untuk investasi dalam bentuk pajak yang lebih rendah, dan meningkatkan perlindungan properti pribadi. Dan neoliberal berpendapat bahwa keterbukaan terhadap modal asing bermanfaat karena meningkatkan investasi yang tidak dibiayai dengan tabungan lokal, dan dengan demikian bisa meningkatkan produksi lokal dengan dampak yang berpotensi menguntungkan bagi kesejahteraan. Boleh dilanjut, Ica? Oke, selanjutnya ada reformasi perdagangan atau trade transform ya. Jadi neoliberal itu menempatkan agenda reformasi perdagangan itu ada di puncak karena mereka berkeyakinan bahwa liberalisasi impor pada akhirnya akan menguntungkan semua orang, semua pihak. Jadi pabrik lokal nanti dapat mengimpor mesin terbaik yang tersedia dan input lainnya. Terus mereka juga meningkatkan produktivitas, terus ada persaingan dari luar negeri juga akan memaksa produsen dalam negeri untuk meningkatkan produk mereka sehingga nanti konsumen dapat belanja produk dengan harga terbaik gitu. Nah, pembuatan kebijakan neoliberal ini mencoba melembagakan reformasi perdagangan melalui perjanjian dan perdagangan bebas multilateral dan regional yang mengkoordinasikan pengurangan tarif dan hambatan impor lainnya antar negara. Contohnya yaitu ketika The General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT ya kita bilangnya, itu mempromosikan pengurangan tarif dan jasa, di mana keberadaan badan ini kemudian dikatakan memberikan kesempatan hidup baru pada tahun 1980-an dengan aksesi negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko pada tahun 1986 dan kemudian dilanjutkan mereka melakukan perluasan ke Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, dan Venezuela pada awal 1990-an. Next. Nah, selanjutnya ada globalisasi. Jadi kebijakan neoliberalisme sendiri menghilangkan hambatan terhadap investasi asing dan meliberalisasi perdagangan yang disukai oleh neoliberal ini dibangun di atas gagasan saling ketergantungan secara global. Sehingga persaingan global dan perdagangan bebas nantinya akan menguntungkan sebagian besar penduduk dengan meningkatkan kesempatan kerja, melemahkan monopoli, dan mengurangi harga konsumen ketika modal transnasional mengalir ke negara-negara yang mencari biaya lebih rendah dan membawa serta pekerjaan dan teknologi. Globalisasi ini memiliki implikasi penting bagi politik di Amerika Latin, di mana
globalisasi telah melepaskan peran tradisional negara dalam manajemen ekonominya dengan mengalihkan fokusnya ke pemenuhan persyaratan daya saing internasional dan menjauh dari pemenuhan kebutuhan kesejahteraan warga negara atau pengurangan ketimpangan. Dimensi penting globalisasi yang membatasi ruang gerak negara-negara Amerika Latin adalah meningkatnya risiko penarikan modal dan pengawasan kebijakan ekonomi oleh badan-badan internasional dan lembaga keuangan seperti IMF dan OECD. Jadi negara-negara modern harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mencoba memastikan iklim investasi yang menguntungkan dengan mengembangkan kebijakan ekonomi yang menawarkan stabilitas kepada investor dan tidak bertentangan dengan norma-norma internasional. Namun, sayangnya, bila negara tidak mampu mengembangkan kebijakan ekonomi yang menawarkan stabilitas kepada investor besar, mereka mau nggak mau harus menghadapi sebuah krisis. Contohnya krisis Argentina ya tahun 2001 hingga 2003. Next. Selanjutnya ada kritik neoliberalisme. Jadi meskipun neoliberalisme membawa sistem baru, namun neoliberalisme ini sering bertentangan dengan kebutuhan konsolidasi demokrasi dengan memperkuat kecenderungan otoriter ya, seperti yang disebutkan, merupakan perluasan dari otoritarianisme dan membatasi perwakilan rakyat dan partisipasi melalui depolitisasi. Penyesuaian ekonomi terkadang memperkuat kecenderungan ke arah konsentrasi kekuasaan di eksekutif dan melemahkan lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga nantinya berpengaruh buruk atau memperburuk ketegangan antara eksekutif dan cabang lain. Reformasi ekonomi neoliberal juga melemahkan atau mengubah perilaku masyarakat seperti aktor masyarakat seperti contohnya serikat pekerja dan mengecualikan sektor populer seperti orang miskin sehingga nantinya mereka itu terpinggirkan gitu loh dari perumusan kebijakan. Reformasi membutuhkan demobilisasi sektor-sektor penting masyarakat seperti serikat pekerja yang penolakannya terhadap reformasi terkadang justru menghadapi represi. Serikat pekerja juga dilemahkan oleh undang-undang baru yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Hal ini, undang-undang ini justru lebih memudahkan pengusaha untuk memperkerjakan dan memecat pekerja dengan pertumbuhan sektor informal yang seringkali mengubah strategi mereka sebagai hasilnya. Next. Selanjutnya ada privatisasi. Jadi privatisasi ini mengundang banyak kritik ya. Jadi para mengkritik privatisasi mengatakan bahwa pemerintah Amerika Latin melewatkan kesempatan untuk memperkenalkan undang-undang baru, kerangka peraturan yang baru sehingga menghambat persaingan. Privatisasi juga berimplikasi pada sistem kepartaian yang ada di Amerika Latin. Jadi privatisasi ini dianggap sebagai mempengaruhi pada sistem kepartaian yang ada di Amerika Latin. Selain itu, mereka juga menyebabkan masalah sosial dan kritikus juga menunjuk pada mengkritik adanya banjir impor ke kawasan dan membuat produsen lokal yang berpotensi kompetitif justru malah bangkrut dan memunculkan ledakan konsumen dengan konsekuensi berbahaya bagi neraca perdagangan Amerika Latin. Next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Dwi Prasetyo. Oke, di sini saya bakal menjelaskan mengenai chapter 17 yang membahas soal strategi pembangunan yang dilakukan di berbagai waktu di Amerika Latin yang telah menempatkan kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan melalui redistribusi dalam inti agenda kebijakannya. Nah, untuk itu pertama saya akan menjelaskan mengenai ketimpangan yang ada di Amerika Latin. Nah, isu mengenai kesetaraan di Amerika Latin ini udah jadi perdebatan ekonomi dan politik. Jadi karena ketimpangan yang telah lama terjadi ini, ketimpangan ini udah jadi ciri pembangunan di kawasan ini.
sampai saat ini juga Amerika Latin dianggap sebagai wilayah yang tidak setara, tidak setara di dunia. Kemudian ketimpangan di Amerika Latin ini dianggap menjadi maksudnya itu ketimpangan di Amerika Latin ini munculnya berbagai masalah yang diabaikan oleh para politisi karena dapat memicu kerusuhan dan ketidakstabilan politik, terus memiliki implikasi serius bagi karakter serta nasib demokrasinya. Kemudian pada abad ke-19, ide-ide yang dipegang oleh oligarki yang mendominasi pemerintah, mereka biasanya mengabaikan ketidaksetaraan dan mereka menganggapnya sebagai sebuah fenomena alam yang mencerminkan warisan ras atau etnis suatu kelompok sosial. Bisa di next. Nah, setelah tadi ada liberalisme, kemudian selanjutnya itu ada model sosialis, ada beberapa strategi pembangunan setelah neoliberalisme. Untuk yang pertama itu ada model sosialis. Nah, contoh dari model sosialis ini terjadi di Kuba sejak tahun 1959. Kuba menggunakan model pembangunan sosialis di mana hak milik pribadi sangat dibatasi dan negara memainkan peran penting dalam manajemen ekonomi yang telah diupayakan secara koheren dalam jangka waktu yang lama dan juga hasilnya yang sangat beragam. Kemudian tidak hanya Kuba, model lain yang menggunakan model sosialis, negara lain yang menggunakan model sosialis ini juga pernah dicoba di Chili di bawah Presiden Marxis Salvador Allende di tahun 1970 hingga 1973. Nah, model ekonomi sosialis Kuba ini telah berkembang pesat dan berbeda dari semua negara Amerika Latin lainnya yang menggunakan model sosialis. Dalam analisisnya mengungkapkan bahwa Kuba mengalami banyak hal seperti Kuba tetap mengalami banyak tantangan ya yang seperti kesulitan dalam menghadapi ketergantungan, terus peran negara dalam kebijakan ekonomi seberapa efektif insentif non materi dalam mendorong produktivitas dan efisiensinya, serta bagaimana elit politik harus menyelaraskan aspirasi pembangunan mereka dengan kondisi objektif yang mereka warisi. Kemudian model sosialis di Kuba ini juga merupakan tantangan bagi ekonomi liberal ortodoks yang menekankan kebebasan pasar sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Paling tidak karena Kuba telah selamat dari kondisi buruk yang diperburuk oleh embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan guncangan eksternal seperti runtuhnya blok sosialis di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya itu ciri-ciri utama dari model sosialis Kuba ini terdapat ada tiga. Yang pertama itu peran sentral negara. Jadi Kuba ini yang pertama itu peran sentral negara dan penghapusan pasar bebas. Nah, jadi Kuba ini menetapkan prioritas untuk alokasi sumber daya ke berbagai sektor, terus kemudian menghilangkan kepemilikan pribadi dan pendapatan keuntungan dalam sebagian besar kegiatan produktif, dan juga mendistribusikan kembali kekayaan dari kelas pemilik modal kepada pekerja dan orang miskin. Kemudian yang kedua itu ada reorientasi pedesaan. Nah, pemerintah Kuba ini pada awalnya merorientasi investasi produktif ke daerah pedesaan untuk menentang neokolonial yang diciptakan oleh Amerika Serikat yang telah mengabaikan sektor-sektor termiskin dari penduduk pedesaan. Kemudian undang-undang reformasi agraria, adanya undang-undang reformasi agraria di Kuba ini juga membatasi ukuran kepemilikan tanah dan mendistribusikan kembali perkebunan besar ke campesinos. Kemudian koperasi dan pertanian negara juga dibentuk dan pertanian swasta kecil didorong untuk menjual tanah mereka kepada negara. Kemudian upaya di tahun 1960-an untuk adanya upaya di tahun 1960-an untuk mendiversifikasi pertanian melalui pengurangan penekanan pada gula dan industrialisasi terbukti mengecewakan hasilnya. Kemudian yang ketiga, adanya ketergantungan pada Uni Soviet di tahun 1970-an. Namun pas Uni Soviet adanya pembubaran Uni Soviet di tahun 1990-an, telah Kuba menghadapkan ekonomi Kuba dengan krisis yang paling serius. Jadi Kuba mengalami kesulitan karena sejak pengenaan embargo dari AS juga. Kemudian selama bertahun-tahun Kuba hampir tidak melakukan pembayaran kepada Uni Soviet atas hutangnya.
Tetapi pada tahun 1990, ketika keseluruhan utang Kuba kepada Uni Soviet dengan nilai tukar resmi Soviet berjumlah sekitar 27,6 miliar dolar, Uni Soviet mulai mengusulkan agar perdagangan dilakukan secara bebas dengan menggunakan mata uang yang konvertibel dengan harga pasar dunia. Seperti kebanyakan negara bagian Amerika Latin, strategi pembangunan Kuba ini yang menganut model sosialis telah mencatat keberhasilan dan juga kegagalan. Untuk keberhasilannya yaitu standar hidup rata-rata telah meningkat pesat sejak revolusi, dan rekor Kuba dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan lebih unggul daripada banyak negara berkembang di Amerika Latin. Namun kekurangannya itu produktivitas Kuba tetap sangat rendah, sebagian karena embargo AS dan terbatasnya kesempatan untuk menggunakan pendapatan berlebih untuk konsumsi yang telah menurunkan insentif kerja dan menimbulkan berbagai permasalahan yang terus-menerus. Bisa di next. Untuk model selanjutnya yaitu model populis. Istilah populisme klasik ini juga kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan gerakan politik perkotaan yang berkembang di Amerika Latin selama tahun 1940-an dan 1950-an dengan tujuan untuk menentang produk primer. Terus kemudian ada status quo yang berorientasi ekspor dan juga menganjurkan percepatan industrialisasi. Nah, gerakan-gerakan tersebut sering mencerminkan tuntutan lintas kelas bagi negara untuk mengejar kebijakan redistributif, membangun aliansi yang menghubungkan kelas pekerja perkotaan dan berjuasi industri, serta mengurangi antagonisme kelas. Kemudian untuk negara yang menganut model populis ini yaitu ada salah satunya ada Peru. Nah, Peru ini telah mengalami sejumlah eksperimen model populis. Untuk itu di era pasca perang, model ekonomi Peru terus dicirikan oleh pertumbuhan yang didorong oleh ekspor. Dan juga sangat menghambat industrialisasi dan membuat negara Peru rentan terhadap guncangan eksternal. Nah, akibatnya pada tahun 1960-an Peru mulai menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh fluktuasi permintaan dunia akan produknya. Nah, untuk pembangunan yang didorong oleh ekspor berarti Peru ini tidak mengembangkan sektor bisnis nasional yang kuat, dan para industrialis di Peru terkait erat dengan kepentingan investasi asing. Kemudian kelas pekerja perkotaan yang besar tidak berkembang, dan di daerah pedesaan struktur semi feodal berdasarkan perkebunan kapas dan gula yang besar memperburuk masalah kemiskinan pedesaan yang pada gilirannya menyebabkan urbanisasi yang cepat dan menciptakan sektor informal yang besar juga. Bisa di next. Kemudian model yang selanjutnya itu model neostrukturalis. Nah, di menjelang tahun 1970-an, posisi model strukturalis ini, neostrukturalis, yang telah direvisi, telah diajukan untuk merekomendasikan promosi pertumbuhan dengan memperbanyak ekspor industri. Namun pada periode ini pinjaman luar negeri menjadi lebih mudah dan memungkinkan banyak negara Amerika Latin untuk menunda untuk melakukan perubahan. Nah, di sini hanya Brasil yang memulai restrukturisasi serius dengan menekankan ekspor, manufaktur, dan juga sumber energi alternatif. Nah, neostrukturalis Amerika Latin seperti Sunkel telah mencari cara untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil dengan memanfaatkan pasar dan sektor publik sebaik-baiknya. Nah, posisi neostrukturalis ini juga mengungkapkan keinginan Amerika Latin untuk berkembang dari dalam dengan cara yang dapat membangun warisan strukturalisme sekaligus memihak neoliberal tentang pentingnya daya saing di pasar dunia. Bisa di next. Nah, posisi neostrukturalis ini juga dapat dilihat dalam tiga hal. Yang pertama pasar, kedua negara, dan juga yang ketiga keadilan sosial. Nah, untuk pasar ini neostrukturalis menerima peran diversifikasi pasar dari ekspor dalam pembangunan dan menekankan perlunya stabilitas makroekonomi. Namun mereka memiliki konsepsi yang lebih kompleks tentang peran pasar bebas dalam pembangunan yang tidak melihatnya sebagai satu-satunya solusi untuk masalah-masalah pembangunan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi fungsinya dalam masyarakat tertentu. Nah, untuk yang kedua, bisa dilihat dari negara. Nah, neostrukturalis ini dibangun atas fondasi strukturalis yang sebelumnya untuk
untuk menyatakan bahwa pasar saja tidak akan memacu pembangunan dan negara harus turun tangan di mana telah terjadi kegagalan pasar untuk mendorong pertumbuhan. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu keadilan sosial. Neostrukturalis ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didamaikan dengan keadilan sosial melalui intervensi negara untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok sosial melalui pengurangan kemiskinan yang ditargetkan. Pada saat yang sama, neostrukturalis juga memiliki pemahaman yang lebih luas tentang demokrasi daripada yang ditemukan di kalangan neoliberal dan menekankan pentingnya demokrasi sosial yang ditandai dengan partisipasi yang tinggi sebagai tujuan pembangunan. Bisa next. Dalam beberapa momen penting yang terjadi di Amerika Latin, posisi neostrukturalis ini yang membenarkan pendekatan juga membenarkan pendekatan sosial demokratis. Nah, jadi tidak hanya model-model yang tadi saya sebutkan, neostrukturalis juga membenarkan pendekatan sosial demokratis untuk pembuatan kebijakan ekonomi yang menjadi berpengaruh ketika kritik terhadap neoliberalisme telah berkembang. Jadi neostrukturalis ini percaya dengan pendekatan sosial demokratis ini sebagai jalur tengah antara sosialisme dan juga kapitalisme, dengan merangkul pasar kapitalis sekaligus mengembalikan peran sentral negara untuk memastikan bentuk pembangunan yang seadil mungkin bagi semua kelompok sosial. Tanggapan umum di kalangan kiri telah mengusulkan bahwa mengusulkan untuk melakukan perubahan secara bertahap terkait sosial demokratis yang ini, yang menggabungkan persaingan pasar dengan regulasi dan redistribusi negara. Sebagai strategi politik, sosial demokratis ini bercita-cita untuk menggunakan kekuasaan negara sebagai instrumen untuk mencapai reformasi yang dapat memodifikasi kapitalisme untuk memungkinkan bentuk pembangunan yang lebih adil. Bisa di next. Bisa sebelumnya, posisi sosial demokratis ini menekankan bahwa negara aktivis, negara sebagai aktor ini dapat mengatur perilaku pasar melalui kebijakan regulasi dan mendistribusikan kembali pendapatan melalui perpajakan dan kebijakan sosial. Nah, untuk contoh dari model yang menggunakan model orientasi sosial demokratis ini salah satunya Chili. Chili yang mengalami ledakan ekonomi negara itu pada akhir 1980-an telah menggerogoti pilihan revolusioner untuk kiri dan memperkuat kaum moderat yang berargumen bahwa kapitalisme ini perlu diubah. Di kiri, keseimbangan kekuasaan bergeser ke arah Partido por la Democracia atau PPD, Partai untuk Demokrasi yang ada di Chili, dan untuk Partido Sosialista atau PSCH sebagai partai sosialis yang menjadi aktor penting dalam pemerintahan koalisi multipartai ini. Nah, bentuk sosial demokrasi, model orientasi sosial demokratis ini yang berkembang di negara-negara seperti Chili bertujuan untuk mengurangi aspek-aspek yang lebih keras dari model neoliberal yang tadi dalam rangka ekonomi pasar yang dinamis sambil menanggapi tekanan populer untuk masyarakat yang lebih adil. Terima kasih. Oke, berikut merupakan penjelasan dari kelompok 5 tentang ide ekonomi di Amerika Latin. Terima kasih Jesias, Alivia, dan Dwi Pras atas penjelasannya. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di kolom yang telah disediakan oleh Pak Arief. Sekian dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman.